Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu hari ini akan menjelaskan materi kedua dari pertemuan kita tentang hari ini kita akan membahas tentang konsep dari pendidikan anak inklusi. Ya, baik. Saya akan sajikan PPT yang akan kita pahami bersama tentang konsep dari pendidikan inklusif ini. Saya minta adik-adik bisa menyimak secara tuntas materi yang akan Ibu jelaskan sehingga kalian bisa melakukan tugas kedua pada pertemuan hari ini. Baik, ini gambaran pada anak-anak berkebutuhan khusus atau mereka yang memiliki kebutuhan secara istimewa. Kita akan pelajari dulu tentang filosofi dari pendidikan inklusif. Filosofi mengakui apa filosofi dari pendidikan inklusif itu? Filosofinya adalah mengakui pada dasarnya setiap manusia itu berbeda atau unik. Jadi pada setiap manusia punya perbedaan, punya keunikan pada individu dengan individu lainnya. Sebuah kenyataan bahwa ternyata perbedaan atau keunikan tersebut bisa diakomodir di lembaga pendidikan. Keunikan maupun juga perbedaan pada setiap peserta didik dapat dan harusnya mampu diakomodir di institusi pendidikan. Karena sebuah cita-cita dari institusi pendidikan adalah keberagaman. Artinya dalam institusi pendidikan memahami adanya perbedaan, adanya keberagaman pada setiap peserta didik. Dijadikan sebagai hal biasa, yaitu hal ini sudah tergambar dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita berbeda-beda namun satu jua. Ini adalah filosofi bangsa kita atau filosofi negara kita. Sehingga dari filosofi tersebut, maka paradigma pendidikan inklusif dapat kita kaji bahwa sebagai kodrat, sebagai seorang manusia, maka manusia itu memiliki keunikan dan perbedaan. Tidak ada manusia yang sama persis, baik fisik maupun juga secara karakteristik psikologinya atau karakteristik sifat maupun juga perilaku. Maka keunikan unik lebih dalam ini daripada makna berbeda. Makna unik ini lebih dalam maknanya daripada hanya makna berbeda. Jadi perlu kita pahami setiap manusia itu, setiap individu punya keunikan masing-masing. Selanjutnya, dalam filosofi ini, maka setelah kita pahami bahwa dasar negara kita tadi atau filosofi bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu juga. Sehingga masyarakat dengan kemajemukan, dengan keberbedaan yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini, harusnya kita secara masyarakat mampu menghargai perbedaan suku, agama, jenis kelamin, usia, kecacatan, bahasa, dan semua dengan perbedaan tersebut tidak ada diskriminasi. Semua berpartisipasi. Dengan keberbedaan tersebut, maka semua elemen, semua masyarakat turut berpartisipasi dengan menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka. Sistem pendukung. Untuk mendukung adanya perbedaan tersebut ataupun juga menghargai perbedaan tersebut, maka ada beberapa elemen ataupun juga institusi yang ikut mendukung kegiatan kita menghargai sehingga tidak ada diskriminasi dan semua berpartisipasi, yaitu adanya pusat sumber dan juga pendidikan maupun juga keluarga, LSM dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di sini muncullah masyarakat inklusif, muncullah sekolah inklusif. Di mana sekolah inklusif itu adalah sekolah yang memberikan pembelajaran secara fleksibel dan berpusat pada anak, berdasarkan dari hasil asesmen kepada anak. Semua siswa dihargai dengan keberbedaan yang mereka miliki, dengan keunikan-keunikan yang dimiliki pada setiap anak. Dan kemudian yang terutama adalah menghargai keberagaman, menghargai keperbedaan tersebut. Guru reguler dan guru pembimbing khusus bekerja dalam tim. Lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat. Sehingga dalam sekolah inklusif diharapkan sekolah
melakukan sebuah kerjasama yang baik antara guru reguler, guru mata pelajaran dengan guru pendamping atau guru yang berlatar belakang dari pendidikan khusus atau sekolah pendidikan luar biasa. Sehingga juga didukung dengan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat agar siswa dengan keberagaman tersebut mampu mendapatkan pendidikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Kita beralih kemudian ke sub berikutnya. Setelah kita memahami filosofinya, filosofi berdasarkan dari asas Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga kita pahami juga bagaimana konsep pendidikan inklusif itu. Sekarang kita akan pahami definisinya. Definisi dari pendidikan inklusif. Apa sebenarnya dari pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif itu adalah peminimalan dan penghilangan berbagai hambatan terhadap akses, partisipasi, dan belajar bagi semua anak, terutama bagi mereka yang secara sosial terdiskriminasikan sebagai akibat dari keterbatasannya. Sehingga dalam hal ini adalah bahwa pendidikan itu adalah untuk semua atau education for all. Jadi pendidikan inklusif itu adalah bagaimana kita meminimalisir atau menghilangkan hambatan-hambatan pada anak-anak yang memiliki keunikan agar mereka memperoleh akses untuk bisa berpartisipasi dan belajar sebagaimana anak-anak pada umumnya, dan sehingga mereka bisa berkembang secara sosial tanpa terdiskriminasikan akibat dari keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga dalam aspek ini pendidikan inklusif itu adalah istilahnya maknanya bahwa pendidikan itu milik semua orang, semua masyarakat, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Apa itu definisi dari pendidikan inklusif berdasarkan dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009? Di sini menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Bahwa Permendiknas nomor 70 tahun 2020 memberikan definisi penyelenggaraan pendidikan itu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan, memiliki perbedaan, memiliki keunikan, memiliki kelainan, dan memiliki potensi kecerdasan istimewa atau memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata, dan atau mereka yang punya bakat istimewa untuk bersama-sama mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan dengan siswa ataupun peserta didik pada umumnya. Itu definisinya pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Selain itu juga definisi pendidikan inklusif menyatakan bahwa adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK untuk belajar bersama-sama dengan anak normal, ya, dengan anak rata-rata atau anak umum dengan usia sebaya yang biasa terdekat dengan tempat tinggalnya, sehingga potensi semua anak bisa berkembang secara optimal, ya. Jadi perlu digarisbawahi, belajar bersama-sama dengan anak-anak seusianya, dengan anak-anak normal walaupun mereka punya perbedaan, punya keunikan untuk bisa mendapatkan perkembangan diri mereka secara optimal dan di tempat tinggal mereka yang dekat, ya. Kadang-kadang ada kita temui sekolah SLB hanya satu di suatu daerah, sehingga ada anak yang jauh sekali harus bersekolah dengan tempat tinggal yang jauh. Nah, itu juga merupakan hal yang tidak sesuai dengan definisi dari pendidikan inklusif. Kemudian sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini adalah sekolah umum, jadi sekolah bukan sekolah yang memang sekolah khusus atau sekolah luar biasa, tapi sekolah umum yang kemudian memberikan layanan kepada peserta didik dan PDBK atau anak yang berkebutuhan khusus secara bersama-sama. Memang yang kita ketahui saat ini tidak semua sekolah yang ada di Kalimantan Selatan menyelenggarakan pendidikan inklusif, mungkin masih bertahap, mungkin masih memerlukan proses untuk menyediakan sarana prasarananya. Namun ada sudah beberapa sekolah umum yang menerima siswa dengan PDBK ini. Mungkin salah satunya ada SMKN 2 di depannya Unlam, atau kemudian juga SD Banua Anyar, kemudian juga ada SMP Negeri SMP Negeri 6 kalau tidak salah, mohon maaf,
dan juga bisa kalian cek di masing-masing beberapa sekolah di Kalimantan Selatan, ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mudah-mudahan pada kedepannya nanti semua sekolah yang ada di Kalimantan Selatan bahkan juga di Indonesia sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sehingga tidak ada lagi mendiskriminasikan atau menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita lanjut pada konsep dasar pendidikan inklusif. Apa konsep dasar dari pendidikan inklusif? Beberapa konsep yang mendasari munculnya paradigma pendidikan inklusif, diantaranya setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. Setiap anak juga mempunyai karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi konsep dari pendidikan inklusif pertama adalah bahwa setiap anak tuh punya hak. Jadi pada setiap orang, setiap anak, mereka punya hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, ya. Dan harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan kemampuan potensi yang mereka miliki. Sehingga negara, pemerintah wajib menyediakan pendidikan bagi anak-anak tanpa memandang, tanpa kemudian membedakan mereka, dan memperoleh pendidikan secara secara gratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa warga negara kita memperoleh pendidikan, ya. Setiap anak juga punya karakteristik. Ingat, konsep berikutnya adalah setiap anak punya karakteristik, minat, dan kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentu kalian yang ada di dalam kelas ini, di dalam forum ini, tentu ada kemampuan yang beda-beda. Ada sifat, karakter, kemudian ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang kemudian punya bakat A, ada yang punya bakat B, ada yang suka belajarnya malam, ada yang suka belajarnya pagi, dan lain sebagainya. Semua punya kebiasaan, punya karakteristik, sifat, dan juga pengetahuan, kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Nah, itu konsep dasar pendidikan inklusif. Jadi pada dasarnya pendidikan inklusif itu tidak hanya bertuju pada anak berkebutuhan khusus, tapi juga guru harus memandang bahwa setiap anak punya keunikan, punya perbedaan. Tentu seperti yang kita ketahui, ada binatang yang bisa terbang, punya bakat yang bisa terbang. Saya menganalogikannya seperti itu. Ada kemudian yang binatang yang pandai berenang, ada yang pandai memanjat. Nah, begitu pula pada anak, pada individu, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua anak pandai matematika, tidak semua anak pandai bahasa Indonesia, tidak semua anak pandai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tentu punya minat dan juga potensi di bidangnya masing-masing. Jadi begitulah guru harus memandang bahwa konsep dari pendidikan inklusif ini memang adanya keberagaman. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan dari program pendidikan ini seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut. Sehingga dalam program pendidikan dan sistemnya, sekolah harus merancang dan melihat karakteristik keberagaman tersebut. Jadi kalian sebagai seorang guru tentunya harus membuat media-media pembelajaran, cara mengajar, model-model pembelajaran dengan melihat keanekaragaman karakteristik tersebut dan kebutuhan tersebut. Pandai-pandai kita saja sehingga semua siswa merasa terakomodir. Sistem pendidikan pun juga fleksibel dengan tidak kaku melihat kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian yang keempat, mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada didik anak yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mereka siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus ini, mereka punya hak, punya akses untuk masuk ke perguruan negeri, untuk masuk ke program studi yang mereka inginkan, untuk masuk misalnya dari tingkat SD bisa masuk sekolah SMP negeri umum, bisa masuk SMA negeri yang mereka inginkan. Mereka punya hak untuk masuk sekolah reguler tanpa adanya pembatasan, baik dari sekolah yang menerima maupun juga sekolah yang meluluskan siswanya.
Kemudian yang kelima, sekolah reguler dengan orientasi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang ramah, membantu masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua. Sehingga dari pendidikan inklusif ini, maka salah satu alat ataupun juga salah satu cara yang kemudian bisa memerangi perbedaan-perbedaan atau memerangi mengucilkan anak-anak berkebutuhan